Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia serta keluarga besar Min Satu Banyumas rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, sempat dan sehat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-19 ini dengan sehat dan lancar. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang telah mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Pada edisi Cermin sore hari ini, saya akan menyampaikan tema yang berjudul keutamaan sabar. Sabar, sebuah kata yang mudah kita mengucapkan, tetapi berat untuk melaksanakan. Kata orang Jawa, ngomong sabar tak gampang, tapi ngelakonine angel. Nah, apakah hakikat dari sabar itu? Kebanyakan orang mengartikan sabar itu menerima segala sesuatu dengan rela, dengan ikhlas, tanpa melakukan apa-apa. Pandangan Islam tentang sabar, bahwa sabar itu harus proaktif dan progresif, dalam arti tidak statis, tidak diam saja. Sabar harus diikuti dengan ikhtiar yang optimal, sehingga problematika yang kita hadapi ada solusi untuk pemecahannya. Islam mengajarkan kepada kita untuk bersabar pada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya, seorang mukmin harus sabar dalam menjalankan perintah Allah, walaupun terasa berat dan bertentangan dengan nafsunya. Seorang mukmin juga harus taat terhadap apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Contohnya ini nih, seorang anak yang baru berlatih berpuasa, dia itu akan berjuang sekuat tenaga dengan kesabarannya, menahan hawa nafsunya untuk makan dan minum selama kurang lebih 13 jam. Dan akhirnya dengan penuh perjuangan, maka sampailah dia itu berbuka di hari itu. Itu artinya anak tersebut itu karena ketaatannya kepada Allah, maka dia melaksanakan dengan sebaik-baiknya ajaran tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, jadikanlah sabar dan sholat penolongmu, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan terhadap perintah Allah, tetapi tidak sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kesabaran harus diwujudkan dalam bentuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Contohnya, sekarang kita itu sedang berpuasa, tapi kita masih suka kerasani orang. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian menyakiti hati orang lain itu pun tidak boleh. Ya. Kemudian kesabaran juga harus ada dalam berbagai permasalahan yang dapat menimbulkan emosi kita naik di berbagai lingkungan, baik keluarga, tempat kerja, sekolah, lingkungan bermain, ya. Nah, ini emosi kita itu harus bisa dikendalikan. Karena ketika kita dapat mengendalikan emosi,
kemarahan kita, maka kita dikatakan sebagai orang yang kuat. Seperti sabda Nabi yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih yang berbunyi, laisa syadidu bisurnati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal hudud. Sesungguhnya orang yang kuat itu bukan orang yang mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengalahkan nafsunya ketika marah. Yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Setiap orang yang beriman akan ditimpakan musibah di dalam hidupnya sebagai ujian dari Allah. Mereka yang mampu melewatinya dikatakan orang yang mampu bersabar. Kesabaran-kesabaran yang telah dilalui oleh umat manusia, di dalamnya terdapat keutamaan. Keutamaan dari kesabaran tersebut antara lain, keutamaan sabar yang ketiga adalah kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah kunci dari kebaikan. Seseorang yang baik di sisi Allah itu adalah orang yang mampu mengkombinasikan antara sabar dan syukur. Selanjutnya, keutamaan sabar yang keempat adalah dicintai oleh Allah. Yo, siapa yang ingin dicintai oleh Allah? Ya, kita semua ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus sabar dalam segala hal. Seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 146 yang berbunyi, wallahu yuhibbus shabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ketika seseorang itu sudah dicintai oleh Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah, akan dibela oleh Allah ketika ada yang memusuhi dan mencelanya. Semoga di bulan Ramadan atau bulan yang penuh kesabaran ini, kita mampu melatih kesabaran kita dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian yang dapat disampaikan oleh Pak Guru. Jika ada hal yang kurang berkenan, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.